Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jagoan On Wheel. Di atas roda kita bercerita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Dan selalu pancarkan vibes positif teman-teman kepada siapa saja yang kita ketemui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke teman-teman, untuk informasi terkait cryptocurrency terutama Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang 4 cara mempercepat antrian migrasi otomatis Pi Network. Nah, seperti apa beritanya? Kita bahas secara singkat di sini, teman-teman. Sampai saat ini itu masih banyak pionir yang berada dalam tahap antrian migrasi otomatis Pi Network dan bertanya-tanya, kenapa proses ini terasa begitu lama? Nah, apakah ada cara untuk mempercepat status in-key Pi Network? Jawabannya ada, teman-teman. Nah, berikut beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya. 1. Ganti password akun Pi Network. Salah satu trik unik namun cukup efektif untuk mempercepat antrian migrasi otomatis Pi Network adalah dengan mengganti password akun, teman-teman. Beberapa pionir itu melaporkan bahwa setelah mereka memperbaruinya, status migrasi in-key Pi Network itu langsung berubah menjadi sukses dan koin Pi mereka otomatis masuk ke wallet. Untuk melakukannya, cukup buka menu profil di aplikasi Pi, lalu pilih opsi update pada bagian password. Pastikan teman-teman menggunakan alamat email aktif atau bisa juga melakukan verifikasi lewat nomor seluler, meskipun biasanya memerlukan pulsa tambahan. 2. Aktivasi dompet mainnet, teman-teman. Cara lain yang tak kalah penting adalah mengaktifasi wallet. Ini merupakan pembaruan yang diberlakukan sekitar sebulan lalu, teman-teman, di mana pengguna diminta untuk mengonfirmasi ulang wallet mereka agar antrian migrasi otomatis Pi Network itu bisa diproses lebih cepat. Teman-teman bisa mengaktifkannya lewat jalur KYC yang disediakan Bansa atau langsung melalui opsi di aplikasi Pi. Setelah aktivasi, banyak pionir melaporkan bahwa dalam waktu 3 hingga 7 hari koin mereka itu otomatis dipindah ke wallet utama, asalkan status KYC mereka sudah disetujui atau tidak dalam status tentative approval ya teman-teman ya. 3. Verifikasi referral. Referral yang belum terverifikasi ternyata juga bisa menjadi salah satu penyebab lamanya status in-key Pi Network, teman-teman. Beberapa anggota komunitas itu berbagi pengalaman bahwa dengan meminta teman yang mereka undang untuk segera menyelesaikan verifikasi, status migrasi mereka jadi lebih cepat berubah menjadi sukses. Selain mempercepat proses migrasi koin Pi, verifikasi referral ini juga dapat menghindari masalah unverified balance ya teman-teman ya, yang biasanya akan menghambat perpindahan koin kalian ke mainnet nantinya. Yang keempat adalah rutin melakukan mining, teman-teman. Trik terakhir untuk mempercepat antrian migrasi otomatis Pi Network adalah dengan rutin melakukan mining. Beberapa pionir itu melaporkan bahwa setelah konsisten melakukan penambangan selama sebulan penuh, status in-key di Pi Network langsung berubah dan koin Pi berhasil bermigrasi ke wallet utama. Selain itu, proses mining juga memberi tambahan saldo koin yang nantinya akan ikut bermigrasi. Jadi, tidak ada salahnya untuk terus menambang sambil menunggu prosesnya selesai. Ya, itulah beberapa cara yang bisa teman-teman coba ya untuk mempercepat perubahan status in-key saat antrian migrasi otomatis Pi Network. Walaupun tidak ada jaminan 100% teman-teman berhasilnya ya. Banyak pionir yang telah membuktikan efektivitas trik ini, semoga membantu. Nah, jadi ini tuh memang nggak ada jaminan 100% berhasil, tapi banyak yang sudah melakukan 4 trik tadi itu rata-rata berhasil, teman-teman. Karena banyak komunitas yang saling sharing di platform komunitas ya, teman-teman ya. Baik itu di Facebook, X, Reddit, itu banyak sekali komunitas-komunitas Pi Network membuat grup di sana, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman pengen banyak informasi-informasi terbaru itu di sana banyak, teman-teman.
bergabung aja di komunitas-komunitas Pi Network. Saya sendiri itu banyak gabung di Facebook teman-teman. Banyak banget itu komunitas Pi Network yang ada di Facebook, grup-grupnya itu banyak, mulai dari Pi Network Indonesia, internasional, bahkan daerah-daerah pun ada. Misal Pi Network Bali gitu itu ada teman-teman. Pi Network Jawa Barat, Bandung gitu ada teman-teman. Nah, semuanya informasi-informasinya tuh menurut saya up to date banget ya, up to date banget, karena ada berita apa gitu terus ada di situ, di-share di situ. Salah satunya saya dapat bahan-bahan untuk kita sharing-sharing di sini itu juga dari sana sih teman-teman. Saya banyak ambil dari grup-grup gitu, dapat informasi-informasi apa gitu, saya ambil, saya sharing di sini gitu. Dan pada support sih rata-rata ya, kita nanya apa gitu cepet banget ada yang ngasih masukan gitu. Misal kita punya pertanyaan untuk Pi Network tentang apa gitu ya, ini proses ini gimana, prosesnya gimana, itu cepet nanti ada anggota grup lain yang langsung memberikan responnya teman-teman. Jadi ikut aja teman-teman, gabung di grup-grup yang ada di Pi Network ya teman-teman ya, supaya kita tahu progres-progresnya, dan grup itu, komunitas itu jadi semakin kuat ya, makin banyaknya anggota makin solid, dan semakin teredukasi kan ya, orang-orang mungkin anggota grup baru itu masuk gitu kan, teredukasi. Nah, jadi Pi Network itu makin solid, jadi makin makin oke lah. Kalau makin solid kan ya GCV makin cepat. Ya semoga aja teman-teman ya, kita doakan aja yang terbaik buat Pi Network, buat kita semua. Intinya semoga kita semua selalu dapat cuan. Nah, itu kan ini nggak jauh-jauh dari cuan lah yang kita inginkan ya kan teman-teman kan. Ayo ngaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya informasi terkait Pi Network hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa tonton terus Jagongan on Wheel ya teman-teman ya, setiap hari di jam 18.00 WIB. Jangan lupa juga teman-teman di like, share, subscribe, supaya Jagoan on Wheel ini bisa makin berkembang ya teman-teman ya, dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, terutama Pi Network, kepada teman-teman semua. Nggak bosan-bosan teman-teman saya mengingatkan, kalau saya bukanlah financial advisor ya teman-teman ya. Saya hanya membaca artikel, kemudian saya rangkum dan saya share di sini teman-teman, supaya teman-teman semua yang ada di sini itu bisa terinformasi juga dengan baik. Saya juga nggak ada niatan teman-teman untuk mengajak teman-teman semua itu berinvestasi di koin manapun. Tapi kalaupun ternyata teman-teman ini kebetulan ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman semua tetap mengutamakan Dior ya teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir atau bahkan terhindar dari kerugian teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on wheel, di atas roda kita bercerita.